سيدنا محمد وأشفي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan kajian keilmuan yang diprakarsai oleh Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pakel, dan acara kita ini diberi nama ngaji 20 menit. Jadi durasi yang kita gunakan untuk mengkaji keilmuan ini, setiap sessionnya itu hanya memerlukan waktu 20 menit. Dan yang akan kita kaji keilmuan pada kesempatan ini kita ambil dari kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi dari Banten. Dengan harapan kegiatan ini nanti bisa memberikan tambahan pengetahuan keilmuan kita di dalam masalah keagamaan, khususnya nanti untuk kita jadikan bekal hidup kita untuk menuju keselamatan, untuk menuju kesuksesan, sukses dunia dan akhirat. Amin. Karena setiap kesuksesan yang kita inginkan itu hanya bisa kita peroleh dengan ilmu, baik itu kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan melaksanakan kegiatan kajian keilmuan ini kita semua mendapat berkah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapat keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelumnya marilah kita buka kajian keilmuan ngaji 20 menit ini dengan hadiah Fatihah. Yang pertama kepada seluruh para ulama, para pejuang Nahdiyin yang telah mendahului kita. Semoga kita semua mendapat barokah dari ilmu-ilmu beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa alibatil kiram. Summa ila hadrati arwahi jamil awliya was solihin, khassa ila hadrati muassis jamiyah Nahdlatul Ulama
Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Basbullah, Mbah Ridwan Abdullah, Mbah Bisri Sansuri wa usulihim wa furuhim wa man kubira hawalaihim minal awliya was solihin. Innallaha yajma'una wa iyyahum wa yahdina bi hidayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dharain. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami' masyayikhina wa masyayikhim wa asatidana wa asatidim. Khassa ila hadrati murabbi ruhina Kiai Jama' Jasuli Usman wa Sayyidi Mbah Nyariyat Jasuli. Wa ila hadrati jami' mu'allif kutubina khassa mu'allifi hadzal kitab Mbah Nawawi Banten. Innallaha yajma'una wa iyyahum wa yahdina bi hidayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dharain. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awal. Ini hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwasanya semua amal kita itu bisa sempurna bila dengan menggunakan niat yang benar. Setiap orang yang melakukan ibadah itu nanti tergantung niatnya. Ketika dia melakukan ibadah itu niatnya bagaimana? Kalau niatnya memang niat untuk mencapai ridho Allah, untuk mencari ridho Allah, maka yang akan diperoleh adalah ridho Allah. Tetapi kalau dia itu niat melakukan sesuatu kebaikan itu hanya demi dunia belaka, maka yang diperoleh ya hanya dunia itu saja. Nah, dari hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi ini menerangkan bahwasanya yang menjadi ukuran daripada keabsahan suatu amal itu adalah niat seseorang tadi. Ketika niatnya itu baik, maka berarti amal itu juga ikut baik. Wahai fasadal amal. Kalau niatnya itu rusak, niatnya buruk, ya berarti amalnya juga rusak. Nah, jadi niat itu merupakan suatu penentu terhadap amal perbuatan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kelihatannya itu merupakan perbuatan yang hanya melulu untuk unsur duniawi saja. Tetapi ketika begitu diniati dengan niat akhirat, niat yang baik mencari ridho Allah, maka itu juga akan menjadi amal soleh. Nah, makanya yang menentukan itu adalah niat. Nah, yang paling sulit itu kita memang menata niat kita. Jadi niat itu tempatnya di hati, makanya niat itu tidak kelihatan. Orang yang berbuat baik terkadang punya niat yang jahat, tetapi orang yang menurut pandangan kita berbuat jahat itu ternyata kadang malah niatnya baik. Maka yang menjadi ukuran itu adalah niat kita. Wa idza wujidal amal wa qaranat sunniyah falahu salasatu ahwalin. Nah, jadi amal seseorang yang bersamaan dengan niat itu ada 3 macam, ada 3 bentuk. Al awalu ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala
wa hadhihi ibadatul abid. Yang pertama, seseorang itu melakukan amal itu karena khauf, karena takut pada Allah. Ini contoh daripada ibadahnya orang yang memang benar-benar ahli ibadah. Jadi dia melakukan ibadah itu dengan dasar takut akan siksa Allah. Itu yang pertama. Atsani ayyaf'ala dzalika li talabil jannah was thawab wa hadhi ibadatut tujar. Nah, yang kedua, model yang kedua, orang tersebut melakukan niat itu melakukan ibadah tapi niatnya tujuannya untuk mencari surga dan mencari pahala. Nah, ini ibadah seperti ini, model seperti ini dinamakan dengan ibadahnya para pedagang. Jadi pedagang itu kan tidak mau rugi. Ketika dia melakukan sesuatu, dia harus mendapat imbalan. Kalau bisa apa yang dihasilkan itu harus lebih banyak dari yang dia keluarkan. Nah, jadi ibadah gitu. Mek golek tujuannya mek golek swarga karo golek ganjaran tok. Berarti napa? Ibadah ini ku wau digawe barter, ya toh? Dibarter karo swarga, karo ganjaran tok. Iku sing model wong sing napa? Ibadah dengan niat sing nomor loro ngoten niku. Asalisu ayyaf'ala dzalika haya'an minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyatan li syukri wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassiran. Nah, yang nomor 3, seseorang melakukan ibadah karena dia merasa malu kepada Allah. Malu kenapa? Karena dia menjadi hambanya Allah, tapi dia kok kurang di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kurang bersyukur kepada Allah. Jadi dia masih merasa malu. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu begitu banyak, begitu besar, tetapi ibadahnya tidak bisa untuk mencukupi sebagai pengganti dari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi gampangane wong awake dhewe niku karo Gusti Allah dikei nikmat, dikei kenikmatan sing akeh gitu. Meripate awake dhewe niki lek umpama ilang ngono lek diukur nikmate ndak karuan sing kelong. Tangane awake dhewe, sikile awake dhewe, semuanya itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nah, model yang nomor 3 ini dia melakukan ibadah dengan niat untuk memenuhi kewajiban dia sebagai hamba Allah. Seorang hamba itu pantasnya dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh tuannya secara menyeluruh. Ndak oleh bahasane perintahe napa perintahe tuane dadak dinyang, dikongkon mangkat saiki nyata dinyang. Sik kula tasik tasik wonten kerepotan. Nah, sama. Terkadang kita juga begitu ketika mau melakukan ibadah. Salat misalnya. Sudah masuk waktu salat, ya toh, kita masih punya perasaan alah nanti saja. Akhirnya sampai waktunya mepet, kesibukan kita belum selesai, akhirnya waktu sholat habis. Nah, itu berarti kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah tidak bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Nah, jadi yang nomor 3, model nomor 3 ini, seseorang melakukan ibadah itu karena dia memang benar-benar merasa malu kepada Allah. Kenapa saya tidak bisa memenuhi hak saya sebagai seorang, kewajiban saya sebagai seorang hamba Allah? Padahal nikmat yang diberikan Allah itu sangat besar. Itu. Jadi ta'diyatun li haqqil ubudiyah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan juga untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan kepada Allah. Tetapi walau demikian, orang tersebut itu masih merasa bahwa dirinya itu masih sangat belum bisa dianggap sebagai hamba yang telah melakukan kewajiban dengan sempurna. Jadi dia masih merasa bahwa dirinya itu hamba yang masih jauh, hamba yang masih jauh dari bisa melaksanakan kewajibannya. Nah, ini tanpa yang model nomor 3 ini, tanpa ada embel-embel
mau mengharap surga, mau mengharap dijauhkan dari neraka, mengharap pahala. Tidak begitu. Jadi yang nomor 3 itu dia memang murni, dia untuk bersyukur, memenuhi kesyukuran kepada Allah dan juga memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah. Nah, itu model-model bentuk amal ibadah kita itu niatnya ada 3 macam itu. Nah, nanti ya kita sebagai hamba Allah ya tidak bisa langsung serta-merta niat kita itu langsung baik, enggak. Kita mau ibadah kita tidak perlu menunggu bisa menata niat dengan benar, menata niat dengan sempurna. Waduh, aku lek ngibadah iki urung iso nata ati, urung iso nata niat. Malah ora usah ibadah ritek. Timbangane niatku engko sik urung bener, aku ibadah malah ndak karo-karoan. Ya ora sida ibadah. Ya. Lah piye sing penak? Ya sing penak awake dhewe dikon ibadah ya ibadah. Perkara ade niate sik urung bener ya ndak masalah. Ya. Yang penting kita tetap melakukan berusaha semampu kita memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Masalah niatnya belum benar, nah, nanti kita perbaiki diri kita perlahan-perlahan kita perbaiki. Misalnya yang pertama ya kita ibadah ini karena ibadah kita masih ada unsur misalnya biar dipuji oleh orang, biar tidak dimarahi oleh guru, biar tidak dimarahi oleh bapak kita melaksanakan ibadah. Ya memang seperti itu prosesnya. Jadi kalau kita ibadah disuruh langsung niatnya murni ikhlas sulit. Ya, akibatnya apa? Wah, ndak ikhlas ndak ditompo karo Gusti Allah. Ndak ikhlas engko ibadahmu percuma. Oleh ngono carane, kapan mau ibadah? Jadi ikhlas, niat yang benar itu perlahan-lahan kita pupuk di dalam hati kita dari awal. Ya toh, nanti kalau kita ibadah kita itu sudah bisa istiqomah, ya istiqomah, insya Allah kita niatnya bisa kita benahi. Jadi tidak usah terpancang bahwa kalau saya ini nanti tidak ikhlas, nanti ibadah percuma, mek diguak bruk karo malaikat di ora-ora bare iki ora ikhlas kabeh dicoret bukune diguak. Tidak usah mikir seperti itu. Yang penting kita ibadah. Tujuan pokok hidup manusia itu ibadah. Semuanya kita gunakan untuk ibadah. Kita bekerja juga untuk ibadah. Kita belajar juga ibadah. Kita mencari kebahagiaan dunia dan akhirat itu ibadah. Yang penting yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tidak bertentangan, tidak melanggar aturan-aturan yang dilarang oleh Allah. Marilah untuk itu mari kita memohon kepada Allah semoga kita diberi hidayah, diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya. Semoga walaupun sekarang ibadah kita itu masih jauh dari sempurna, masih jauh dari ikhlas, hati kita masih belum bisa dibenahi, semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita. Akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah dengan niat yang benar dan dengan niat yang ikhlas, tulus untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi pengajian 20 menit yang diprakarsai oleh Gerakan Pemuda Ansor PAC Kecamatan Pakel. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa membawa kemanfaatan bagi kita semua sehingga kita bisa membawa keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.